فسوف يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di channel Hey Muslim. Di episode kedua ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana Islam menyikapi virus COVID-19 yang hingga saat ini masih terus meningkat tingkat penyebarannya. Baiklah sobat muslim, selamat menyaksikan. Saat ini, pandemi virus corona atau populer disebut COVID-19 sedang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia. Menurut data, hingga video ini dibuat, 1,6 juta orang terinfeksi COVID-19. 355.671 diantaranya dinyatakan sembuh. Di Indonesia sendiri, terdapat 3.512 kasus dengan tingkat kematian sebesar 280 orang. Angka ini tentu akan bertambah setiap harinya. Ulama dan kaum muslimin pun tidak tinggal diam. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan larangan sholat berjamaah bagi umat Islam di tengah pandemi COVID-19. Larangan ini termaktub dalam Fatwa nomor 14 tahun 2020. Fatwa MUI ini pun selaras dengan pandangan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Islam memiliki pandangannya tersendiri tentang pandemi, relasi sosial antara sesama manusia, dan penggunaan akal manusia sebagai Khalifatullah fil ardi. Di video kali ini kita akan membahas ketiga isu tersebut secara singkat, dan semoga kita semua dapat sama-sama bertafakur, bertadabur, dan mengambil hikmah dari pandemi yang sedang kita hadapi. Pertama, sejarah Islam menunjukkan bahwa kita tak seharusnya menganggap remeh pandemi dan epidemi. Hal ini dicontohkan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khususnya ketika wabah penyakit taun sedang terjadi di Syam. Umar bin Khattab melakukan diskusi dengan para sahabat, sehingga akhirnya Amr bin As mengeluarkan gagasan mengenai karantina berbasis kota. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, karantina berbasis kota ini ampuh untuk meredam wabah penyakit taun. Sikap Umar bin Khattab dan Amr bin As dalam menanggapi wabah penyakit menunjukkan bahwa umat Islam haruslah strategis dalam mengambil tindakan. Dengan demikian, Islam tidak mengajarkan kita untuk berserah diri pada nasib mengenai sehat dan sakit, namun berikhtiar semampu kita dan berdoa untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari pandemi. Hal ini selaras pula dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, taun, wabah penyakit menular, adalah suatu peringatan dari Allah untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Kedua, Islam mengajarkan kita bahwa kita harus berbuat baik pada sesama manusia. Pada masa pandemi yang kita hadapi saat ini, salah satu bentuk dalam menerapkan nilai-nilai hablum minanas ialah dengan mencegah terjadinya penyebaran penyakit pada orang lain. Bagaimana dinyatakan oleh para pakar kesehatan, mengurangi interaksi dan berdiam diri di rumah adalah sebagian dari tindakan yang dapat kita lakukan. Hal ini menjadi penting agar sebagaimana dinyatakan oleh para pakar kesehatan, terdapat sejumlah orang yang sangat rentan pada penularan virus corona, seperti orang-orang lansia, orang-orang dengan masalah pada sistem kekebalan tubuh mereka atau imunokompromis, dan orang-orang yang memiliki penyakit bawaan yang menjadikan mereka kian rentan pada penularan virus. Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua." Dengan mengacu pada sunnah tersebut, kita dapat melihat bahwa Islam mengajarkan kita untuk selalu menyayangi dan menghormati orang lain. Pada konteks pandemi COVID-19 yang menjadikan orang yang lebih tua semakin rentan pada dampak negatif dari penularan virus corona, menghormati mereka dapat dimaknai pula sebagai menjaga kesehatan orang-orang yang lebih tua daripada kita. Kita bisa saja berpikir bahwa memakmurkan masjid adalah hal yang baik untuk dilakukan. Akan tetapi, penyebaran virus justru dapat terjadi pada tempat-tempat yang ramai dipadati oleh orang-orang, dan rumah Allah pun tidak menjadi pengecualian. Pada masa pandemi seperti yang sedang kita alami ini, ukhuwah kita justru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apakah kita akan tetap memaksakan diri keluar rumah dan berkerumun, atau kita hendak mengecilkan ego dan berpikir tentang orang lain di sekitar kita? Ketiga, kita harus senantiasa mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal dan pikiran bagi manusia sebagai Khalifatullah fil ardi. Dengan demikian, kita seyogianya menggunakan akal pikiran kita sebaik-baiknya agar kita tidak menyia-nyiakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam dan nalar tidak berseberangan satu sama lain. Alih-alih memerintahkan kita untuk menihilkan akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru senantiasa mengingatkan kita untuk membaca tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah dengan menjadi kaum yang berpikir. Fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, termasuk keberadaan virus dan pandemi, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita pahami, renungkan, dan kita atasi bersama-sama. Pada akhirnya, sehat dan sakit ialah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan dan kematian bagi setiap manusia pun telah terpatri di Lauhul Mahfuz. Akan tetapi, kita harus senantiasa mengingat bahwa Islam mengajarkan kita untuk mengiringi doa dan tawakal dengan usaha dan ikhtiar. Mengambil langkah strategis terkait pencegahan penularan virus corona dengan rutin mencuci tangan, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan melakukan isolasi diri ketika sakit merupakan cara yang dapat kita lakukan untuk memuliakan dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus mengingat bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan pada sesama manusia, dan kita memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan gagasan tentang pencegahan penularan virus corona pada orang-orang di sekitar kita. Semoga kita dapat senantiasa sehat dan menjadi kaum yang berpikir. Wallahu a'lam bishawab. Baik Sobat Muslim, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Sobat Muslim sekalian. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar pada kolom komentar. Lalu share ke semua Sobat Muslim agar channel ini dapat terus menyajikan video yang insya Allah memberikan manfaat untuk Sobat Muslim sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون